Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetap di Syiar dalam gelap. Korwil Solo Raya, Spirit of Siapa. itu. Rio. Anda mau masukin ke ini pemediator kita, pemimpin sini yo. Oke, fokus ya. Oke, Anda jaga. Soalnya mau keluar dulu, kalau nanti enggak, Anda jaga di sini. Kalian main dulu. Langsung kasih ke itu. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Kenapa itu? Woi. Anda coba bantu malah ngagetin. Untung udah makan bubur, jadi agak kuat. Assalamualaikum manittaba'al huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu lagi, Yang. Kok Yang ngomongnya ya? Udah kayak orang pacaran. Maksud saya Yang. Gimana kondisi Yang? Alhamdulillah. Sehat Yang ya? Terakhir kita ketemu di Banyuwangi kalau nggak salah ya? Iya. Di Wetan, benar. Oke. Ini alhamdulillah kita silaturahmi ke masyarakat di tempat ini yang berada di antara dua gunung, antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Alhamdulillah. Iya. Rame ya. Iya rame. Orang kaya yang terakhir nih Merapi ini. Oh iya, Merapi kemana sepi ya? Ini rame, antusiasme warga nih, sebagian besar warga masyarakat di sini. Ono apa maksud ini? Ada apa maksud Anda di sini? Ya kita kan ini ada di lokasi Sendang Pitu, Dewi Kunti. Ya kita pengen coba gali informasi ataupun sejarah daripada Sendang Pitu ini. Sendang di sini ada 7. Walaupun sebenarnya sih saya yakin itu lebih dari 7 gitu. Cuman yang mudah dijangkau mungkin hanya 7 gitu. Jadi dinamakan Sendang 7. Apalagi saya juga yakin kalau tempat ini itu bukan seperti ini dulunya. Masih banyak bangunan-bangunan atau situs-situs yang masih terpendam di dalam tanah. Benar. Betul ya? Dan itu semua akibat letusan abu vulkanik Merapi. Iya salah satu. Iya salah satunya. Salah satunya. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Dan menurut informasi yang saya terima, bahwasanya Sendang ini ada relief-relief yang batu-batunya itu sudah diteliti, dan menurut mereka hasil dari penelitian itu sudah ada sejak di abad ke-8. Ini luar biasa ini. Udah cukup tua. Zaman Mataram kuno. Ya, zaman Mataram kuno. Tapi kalau menurut Yang sendiri, petirtaan atau Sendang ini dibangun oleh raja atau memang keluarga raja yang kita sebut dengan bangsawan atau orang-orang yang terhormat ini? Anda sendiri tahu tentang sejarah di tempat ini? Nggak salah bikin. Kalau nggak salah dulu Digawe dibuat pertitaan kau ini ki. tanah ini Mau tinggal wadah hanya untuk wadah banyu. air.
ben ngumpul ning sak siji-siji tempat. Agar ngumpul Oh, Panggonan siji-siji. siji-siji. satu-satu. Tapi yang bangun itu, Ben ora padha perebutan. Agar tidak rebutan. oh, jadi memang dulu sudah ada tatanan masyarakat di zaman ini sehingga mereka membagi-bagi apa? Mungkin ini ya, sumber airnya ataupun pemanfaatannya berbeda-beda mungkin seperti itu. Zaman biyen isih nganut Hindu. Oh, masih penganut Hindu. Kabeh wong munggah gunung Semua orang naik gunung golek petunjuk karo penguasa gunung. cari petunjuk ke penguasa. Seperti itu, Masya Allah. Iya, iya. Berarti memang betul akar sejarahnya di Sendang Pitu ini sudah cukup apa? Lama. Munggah meneh isih ana. Naik lagi masih Biyen tapi Masih ada lagi ya. padha di panggone kotak-kotak ngono kuwi. kotak-kotak seperti itu. Oh, jadi di Ben lingkungan banyune sini ngumpul. Airnya ngumpul. dan bisa dimanfaatkan ya Nah, secara biyen langsung. kan arusnya kuat. Oh, dulu arusnya ini kuat. Gede, Besar. Besar ya. enggak kaya saiki. Tidak seperti sekarang. Oh, seperti itu, Masya Allah. Tapi memang sangat mengkhawatirkan juga ini debit airnya semakin berkurang. Menurut Anda sendiri memang ini sebuah kewajaran lah, karena memang banyak masyarakat yang memanfaatkan air di tempat ini sehingga debitnya secara otomatis juga akan serta-merta kurang. Atau ada makhluk dari bangsa Anda ini yang mencoba menyumbat atau tidak mengalirkan air lagi? Ya, sak tenane iku Yang sebenarnya itu tak buka ya. buka ya. Sendang iki disalahgunakne. Disalahgunakan. Sendang iku banyu kuwi sumber panguripan. Air itu Sumber kehidupan. Ora mung dienggo manungsa, tidak hanya untuk manusia. wit-witan, kabeh makhluk ciptaane Gusti Allah iku butuh banyu. Allah butuh air. Iya, betul. Disalahgunane Disalahgunakan. nyembah karo sing dudu Gusti Allah. Jaluk-jaluke niate banyu iku beda. Niatnya minta air itu lain. Padahal banyu itu mung dienggo panguripan. Padahal air itu hanya seperti sumber kehidupan. Ya, sebagai wasilah aja ya. Sumber kehidupan. Padahal memang kandungannya ini luar biasa ini. Air di sini, dan saya sudah mencobanya tadi itu. Jadi sebenarnya sih kembali kepada niat orang-orang yang datang ke tempat ini atau gimana? Iya, sak tenane ngono kuwi. Sebenarnya seperti itu. Akeh Muslim. Banyak bangsa Muslim rene ya akeh. Muslim kesini juga banyak. Oke, Masya Allah. Tapi betul lingkungan ini juga zaman dulunya itu. Aku tahu. Saya sudah pernah cerita. Oke, ya Anda pernah bercerita beberapa waktu yang lalu. Tapi berkaitan Masjid weling isi mung tua-tua. Masjid itu yang isi orang tua-tua. orang tua-tua. Apa nih? Wong Muslim rene. Apalagi orang Nyalah Muslim. gunane njaluke dudu karo Gusti Allah. Mintanya bukan kepada Allah. Golek kesektian. Dari sakti. Wis tau tak critakne. Sudah pernah saya ceritakan. Wong topo golek sekti, ndak ono kesektian iku. Orang tapa minta sakti. Tidak ada. Wis tau ngerti? Sudah pernah tahu. Sing di masuke nang pikiran iku Yang masukkan karo bangsa ku apa? sama jin itu apa? Belokke akidah, Membelokkan akidah. belokke iman nih Membelokkan iman karo Gusti Allah. pada Allah. Masya Allah. Mumpung akeh wong ning kene, rungokno ya. Banyak orang di sini. Aja disalahgunakne banyu iku. Jangan disalahgunakan air itu. Kabeh saka Gusti Allah. Semua dari Gusti Allah. Sing butuh banyu enggak mung manungsa. Itu air tidak hanya manusia. Mau ana sing teka saka gunung, Tiada yang datang dari gunung sing nyerang awakmu mau. yang nyerang abadi. Iya. Ning kene enggak mung aku. Itu hanya saya. Ana bangsa liyane sing urung muslim. Ada bangsa lain yang belum muslim.
Mitos-mitos iku mau aja dipercaya. Terus itu jangan dipercaya. Nek ndok percaya Kalau kamu percaya, sing rusak pikiranmu dhewe. ya rusak pikiranmu sendiri. Mau nikah iku sing nyeksekke Menyaksikan para malaikat. para malaikat. Janjimu karo Gusti Allah. Jangan salah Allah. Nek muslim ya Kalau muslim kudu iso jaga. bisa menjaga. Nek kowe percaya Percaya. mlebu nang pikiranmu, Masuk pikiran. atimu iso tergodha Percaya putus iso karo wong lanang, iso karo wong wedok. laki-laki bisa perempuan. Ana mitose jare iso bubar, Katanya bisa aja dipercaya. Sing muslim karo Gusti Allah. Janjimu iku karo Gusti Allah lho. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya memang semua kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita meyakini adanya sesuatu kesialan, betul-betul kita akan mendapatkan kesialan itu. Omongan iku iso dadi doa. Omongan bisa jadi doa. Seperti itu. Oke. Insya Allah saya paham dengan apa yang katakan kepada kami. Sampai no. Sampaikan. Insya Allah. Ya mudah-mudahan ini membawa hikmah pelajaran semua. Tapi memang saya sendiri juga berharap bahwasanya aliran sungai ini kembali deras sehingga pemanfaatannya jauh lebih banyak. Baik sebagai irigasi, sebagai persawahan, ataupun hal-hal yang memang bisa mendatangkan manfaat pada Amin. masyarakat luas, terutama di tempat ini. Ya. Bisa dijadikan tempat wisata, apalagi kandungan airnya itu luar biasa, mungkin bisa menjadi sebuah pemasukan ekonomi bagi desa ini nantinya itu. Ya iku mau, sing penting ojo disalahgunakne. Jangan disalahgunakan. Banyu iku sumber panguripan. Wis iso mau wis jelaske telu to. Kuwi tinggo pelajaran, Oh ya 3 yang tadi itu, Iya. Yuseso itu ya. tinggo pelajaran. Oke. Alhamdulillah. Ana babakan luwih penting meneh iki sakjane. Ada yang lebih penting lagi sebenarnya. Apa itu? Apa antari pengen ketemu awakmu. Masya Allah. Kok jadi banyak Sanghyang pengen ketemu ini? Mbuh lah kejadian wingi neng Banyuwangi kae. Aku ngewangi Sanghyang Agni. Kejadian di Banyuwangi kemarin yang bantu. Oh iya. Iya memang itu krusial juga itu. Liputan di Banyuwangi Macan Putih. Tapi ya insya Allah kita pasti akan apa ya, menyanggupi lah selama apa yang akan jadi pembicaraan itu mendatangkan kebaikan seperti itu. Karena yang kita kehendaki juga seperti itu. Amin. Berarti kita harus ke Bromo dong. Yo nek kepengin langsung iya. Wah, Gunung Bromo. Ono rokok iki. Aduh, Masya Allah. Apa arep ning kene? Apa mau di sini? Gak usah lah, saya belum siap kayaknya sih kalau ketemu sama Antari Kusuma. Mungkin kita atur waktu lagi. Iya. Apalagi kita dalam waktu dekat juga ada PR nih untuk ketemu Astadewa ini. Saya juga penasaran apa yang akan dibicarakan oleh Astadewa itu nantinya. Semoga Anda juga bisa hadir dan datang di saat pertemuan kami dengan Astadewa. Menjamah bagikan. Kula Sanghyang. Saya ini nama Oh, panggil Sanghyang itu. Ini nama aslinya. nama aslinya? Iya. Wah, tunggu yang satu angin. Saya berhadapan dengan siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah saya berhadapan dengan Aki Lodaya? Sumohon. Oke, Ki. Apa sih yang membuat pangeran datang jauh-jauh dari barat ke tempat ini? Ada hal penting yang ingin disampaikan? Saya ingin memberikan amanah Memberikan amanah? untuk Panca Mahabayu Dharma. Kula saya. Panca Bayu Dharma. Sapu angin. Iya. Saat nanti di selatan, saya akan tidak menghadiri. Sudah kutitipkan senjata kepada Seatoya dan satu senjata pamungkas. Jika Baruna Bagula kutitipkan kepadamu. Selesai tugasmu, kembalikan ke tempatnya. Sadarin. Sampaikan salamku kepada ayahandamu. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih saya. Silakan Anda kembali. Ingat pesanku. Hati-hati di selatan. Syekh, Ya, saya pamit. silakan, Eyang. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi. Saya tunggu di atas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillah. Bismillah. Rio. Oke, sudah selesai. Kasih air minum. Pangeran. Ini ada masalah serius amat ini. Menyangkut pihak selatan. Silakan jika kau ingin masuk. Agni Bagaswara.
Tahan. Ada yang mau masuk itu. Bantulah Syatila. Bismillah. Minum dulu. Yo, ente masih kuat ya? Oke, ente minum dulu. Bukan lepas. Agak besar ini. Terus ya, Pak. Ya, ente fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sang Hyang Agni, apakah saya berhadapan dengan Anda? Pangeran, kayaknya fisik mediator kita ini mengkhawatirkan juga. Bagaimana menurut Anda? Apa saya isi tenaga dulu? Silakan. Panas, Pangeran. Tak kuat. Kanannya malah panas. Hah? Coba. Saya akan mencoba yang benar. Silakan Syatila berkomunikasi. Oke, Sang Agni, kita memang punya sebuah perencanaan dan ini juga di bawah petunjuk dari Pangeran Lodaya juga Hasim Bahadur. Kita akan meladakan pertemuan di Raung nantinya. Tapi malam Jumat nanti tetap ya kita akan jumpa di ujung kulon. Besok malam Jumat. Ya, kita udah ditunggu sebab udah purnama penuh besok. Oke, Agni. Iya. Insya Allah kita ketemu nanti dibicarakan di ujung kulon saja. Saya hargai Anda telah datang, hadir, dan ada pesan nggak Pangeran Lodaya? Dia meminta segera diislamkan. Apakah nanti di ujung kulon? Apa mau di ujung kulon? Pengislaman mau nanti di Raung. Di Raung, udah diputusin di Raung. Sebab kita memang disebutin nggak Pangeran? Saya nggak enak juga nyebutin deh. Silakan Syatila. Nggak apa-apa. Karena kenapa kita minta di Raung dari awal untuk memancing satu Sang Hyang hadir. Aduh, jangan disebut namanya. Disebut nama. Ya. Pokoknya seperti itu deh. Ya. Oke. Baiklah. Sip. Oke, silakan Anda kembali. Karena saya mengkhawatirkan tubuh yang Anda rasuki ini. Bismillah. Sudah selesai penyampaiannya, Agni. Saya mohon pamit. Lodaya. Jangan terlalu jauh. Ada pertemuan setelah ini.
Di situ lagi turun, tapi nggak apa-apa. Yang jelas tadi sudah sampaikan salah satu alasan kita kenapa kita pilih Gunung Raung sebagai tempat pengislaman Sang Hyang Agni. Cuman besok malam saya tunggu kehadirannya di Keraton Laut Merah di ujung kulon. Baiklah. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Atau ada informasi apa yang bisa disampaikan di tempat ini? Kemarin, apakah amanah dari pasukanku sudah sampai? Yang mana enggak amanahnya enggak? Pusaka itu sudah saya terima. Dan insya Allah nanti dipergunakan sesuai dengan keperluan. Ingat, Kan itu buat malam minggu kan ya? saat Anda di selatan, saya atuilah. Maaf, Anda nggak bisa hadir. saya tidak akan hadir. Ya itu deh. Anda tahu saya itu. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau Anda tidak hadir, minimal doa Anda hadir di tempat itu. Iya, dukung dengan doa agar Allah memberikan perlindungan dan pertolongan. Insya Allah. Itu udah cukup bagus. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Berhati-hatilah Berhati-hati. saat berada di selatan. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Akan menguji untuk keberangkatan timmu. Oh seperti itu. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak ada hambatan dan halangan. Tempat masa lalu. Tempat masa lalu. Anda tahu tempat ini juga? Di abad ke-7. Abad ke-7. Masya Allah. Anda pernah ke tempat ini dan mengetahui tentang Sendang Pitu atau dulu punya nama yang lain? Bersama ayahandanya Bersama Panca Mahabayu Dharma mengumpulkan 7 unsur mata air untuk kanuragan kami di bangsa kami. siapa itu yang dimaksud? Saya masih kurang paham, Pangeran. Jika ingin tahu ayahanda sapu angin, Oh, suatu saat nanti akan diungkap di Raung. ayah Anda Eyang Sapu Angin. Tadi Anda menyebutkan nama, itu nama aslinya Sapu Angin. Iya, Oh, Panca Mahabayu Dharma, Panca Mahabayu Dharma. 5 unsur air. 5 unsur air Dan 5 unsur angin. 5 unsur angin. Oh, jadi perpaduan angin dan air. Itu yang kitab bukan? Kitab Gailan itu bukan? Ada di dalam kitab itu. Nanti saat di Raung. Tapi Raung, Ndra. Entah kapan, Ndra, itu, Ndra. Kayak habis lebaran itu. Anda sendiri yang meminta Minta apa itu? perjalanan itu di Raung. Iya, betul. Semua sudah Anda ceritakan. Sudah ada cerita. Berarti kita full nih nanti tuh di Raung. Masya Allah. Oke lah. Di Raung ya. Sebab di situ ending itu, Ndra. Akhir atau lanjut SDG di Raung. Iya betul ya.
jangan mau kalah sama Baruna. Iya, kita nggak, siapa yang mau kalah? Namanya tempur maunya kan menang. Tapi kan Tetap tetap maju. kemenangan milik Allah. Tetap maju. Tetap maju, insya Allah. Disitulah kita perlu strategi, kita perlu mengerahkan semua kemampuan kita agar kita memperoleh kemenangan. Dan nggak boleh kita lupa minta pada Allah. Jadikan Raung momen bersejarah untuk pengislaman dua sang hyang. Seperti itu. Agni Bagaswara dan Raja Dharma. Berat pangeran, berat. Kenapa tidak di Galunggung? Nah iya betul, di Galunggung aja Raja Dharma. Jangan Jangan. terlalu dekat dengan pantai selatan Pangandaran. Oh seperti itu. Padahal nggak apa-apa udah. Atau di Cermek, panggil ke Cermek. Rapat kemarin Hmm. strategimu seperti itu. Iya. Pengislaman dua sang hyang di Raung dan kedatangan sang hyang Ananjaya. Itu kan hasil rapat, nggak boleh ke publik. Kenapa diceritain ke publik, pangeran? Anda selalu berpura-pura. Iya, maksud itu kan antara kita doang, jangan cerita kayak apalagi Hendra. Aduh. Sudah saatnya semua diungkap. Saya atoilah pihak bangsamu sudah mengkhawatirkan dengan Laut Selatan. Baru itu sebuah ancaman saya kepada Baruna ketika ingin mencabut Garda. Janganlah, ya, efeknya besar itu. Kita main cantik kayak main cantik. Iya. Jadi jangan dimainkan dulu. Karena masih ada plan A, plan B yang bisa kita mainkan. Oke? Tapi pangeran, saya minta hasil rapat kita tuh jangan diceritain. Nanti nih malam Jumat kan kita rapat lagi nih. Jangan diceritain. Ya? Yakin? Yakin. Biarkan mengalir. Nanti juga dikit-dikit saya biasa kasih kisi-kisi dikit. Sama saja Anda menceritakan. Oke lah, nggak apa-apa lah pangeran. Kalau begitu. Ada lagi yang ingin disampaikan pangeran? Saya ingin ke Semeru Oh, mau ke Semeru. untuk menemui Astadewa. Waduh. Oke lah. Dia sudah siap Sip. untuk dimasuki ke raga. Oke. Tapi untuk pengislamannya, tunggu sesuai instruksi Hasim Bahadur. Oke, sip. Sip. Iya. Baiklah, saya izin pamit. Oke. Tapi Jaya Dharma datang nggak, Jaya Dharma? Pangeran, Jaya Dharma datang nggak? Biasa, Oh biasa, oke. sedang bermain di air. Sedang main di air. Dia memang cocok di air itu, bener? Cocok di air. Biarkan selalu seperti itu. Ya betul. Susah sifatnya, wataknya begitu. Selalu mengenang masa lalu. Oh, mengenang masa lalu. Masa lalu lagi. Oke lah pangeran. Saya izin pamit. Ya. Assalamualaikum.
Ya, dudukin. Oke, sahabat syiar. Masya Allah. Dari mulai makhluk yang ketiga tadi, kedua masuk ke Atma, terus dilanjutkan ke Rio, dan terakhir Sadi. Ternyata banyak juga tokoh-tokoh yang datang. Ya, tamu-tamu yang datang ke tempat ini dan tamu-tamu besar itu. Memang sebenarnya sih ada beberapa hal yang off the record sebenarnya, tapi ya karena Pangeran Lodaya udah cerita, mau nggak mau kita memang memiliki strategi ke depan gitu loh. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya agar syiar ini juga selain kepada manusia, termasuk juga kepada golongan-golongan makhluk-makhluk jin. Tapi ya namanya manusia hanya bisa sebatas berencana. Hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang jelas kita berupaya sekuat tenaga agar hasilnya sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua. Baiklah sahabat syiar, mungkin terakhir nih kita akan panggil Rahyang Jaya Dharma ya. Kita juga pengen tahu dia masuk nggak kira-kira ya. Lukman sadarin, Man. Iya. Antri. Hah? Antri. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin. Bismillah. 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 Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samii'ul 'aliim. Sholli ala Muhammad. Fokus. Bismillah. Bismillah. Siap-siap, siap-siap. Kalau udah di situ nih, kita pengen tahu nih, dia punya strategi apa. Hah? Ini nggak bisa main di air. Dia emang kalau ngeliat air kayak begitu tuh, mengenang masa lalu katanya. Nah, tahu mengenangnya sama siapa gitu. Guru udah manggil itu guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai dipanggil guru nggak datang gimana? Hendra Abu DP besuit-suit. Cok. Ya Ki. Ulang bocoran, Cok. Kelibak, Jang. Lagi mandi ya? Oh, senang ngojai juga. Seger, Jang. Seger ya? Tis. Tapi ngojainya di sendang yang mana nih? Mana, Jang? Sendangnya? Tadi dinya noya cai. Iya tahu, sendang juga ada cai. Pasti bagian keputren ini. Dia sendangnya keputren. Paling tuh. Mana emang? Udah dibahas, Jang. Oh iya bener. Oke lah, jangan dibahas. Kali mau awet muda. Oh, atuh. Ambil kaset, Jang. Oh seperti itu ya. Oke Ki. Kembali ke topik Ki. Pek. Ikut. Nggak ikut dia. Hah, biasaan kita budak. Di kerja ada kewajiban. Nggak apa-apa Ki.
Tapi nanti dia datang kali itu malam minggu kita. Kita kan nanti malam minggu nih mau liputan di Gunung Serandil. Kenapa Ki? Caang bulan Jang. Iya, alhamdulillah. Tadi malah ketutup Politiknya Jang. Politik betul. Kan udah masuk Rabiul Akhir sekarang ini. Oh, politik. Drama. Ya. Aya naon? Naon Jang. Lah iya karena cerah ini malam. Ada naon. Lah iya betul Ki. Lagi sakut-sakutkeun, padahal mah kasakut. Ki, kita kan lagi ada di Sendang Pitu. Sendang Pitu. Nah, tahu nggak arti pitu apa? 1, 2, 3, 4, 5, genep 7 Jang. Oke, Sendang Pitu. Ah, Aki pernah ada cerita nggak di tempat ini? Atau Aki pernah ke tempat ini dulu waktu masih muda? cek saha? Wah, Kali aja ada, nggak ada ya? parabot ieu mah. Loh, kok parabot? Parabot dibongkar-bongkar. Ini kan kita cuma nanya. Ujang mah bongkar-bongkar ah. Enggak, nanya kalau memang iya, jawab iya. Kalau enggak, ya enggak. Kita ke persoalan yang lain. Iya. Persoalan lain. Oke. Nusajen. Persoalan yang lain sekarang kita Ki ya. Ini kan dulu memang tempat ini dari zaman dulu udah ada tantangan sosial Ki. Makanya ditemukan salah satu situs Sendang yang usianya itu dari abad ke-7 atau abad ke-8 lah. Kalau peneliti ngomong dari abad ke-8. Sendang itu udah ada, berarti kan udah ratusan tahun yang lalu itu. Udah betul-betul udah lama Ki. Pasti mengandung sebuah sejarah yang panjang juga. Baik kaitannya dengan manusia ataupun makhluk jin yang memang memiliki usia yang panjang. Nah, Aki ada keterkaitan nggak kira-kira tuh? Kurang. Iya. Kerbareto. Nah, tapi Aki kan di Sunda. Cerita nusajen mah Jang. Ulah cerita iya. Oke Ki. Kalau menurut Aki sendiri nih Ki, di Jawa Barat juga kan kita banyak masyarakat mengenal yang namanya cai kahuripan. Air kehidupan. Buat masyarakat Sunda, apalagi zaman dulu Ki, itu ada filosofi juga nggak sih tentang air Ki? Cai. Nyai atuh Jang. Ada apa kira-kira filosofinya itu? Kehidupan manusia. Oh. Unsur awak di manusia kayak unsur cai Jang. Iya, manusia memiliki unsur air di dalamnya, betul Ki. Makanya kita minumnya minum Cai. nah, minum air, betul. Ulang minum kopi Jo. Air kopi kalau itu. Jadi memang ya memang namanya air ya, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup loh. Manusia, apalagi manusia. Makanya dari zaman dahulu tuh leluhur-leluhur kita itu hidupnya juga mereka rata-rata nggak jauh dari aliran sungai atau dari mata air. Betul Ki ya? Terus Jang. Betul. Ya, kalau di Sunda kan ada cai Bareto mah ieu mah caina loba Jang. Bareto mah iya, tadi juga. di dia. Wah. Pan dicocot. Kaceplosan. Keur Bareto Jang. Iya, dulu memang airnya deras. Bareto caina loba Jang. Deras itu ya. Terus Bening. Bening Jang. Loba nu loba eta pokokna mah loba cai. Loba cai. Kita nggak ngebahas masalah pribadi lah. Nggak boleh ngungkit-ngungkit masalah pribadi. Seperti itu. Alhamdulillah. Iya Ki. Jang kasep pokoknya mah. Wah, dari dulu kan Ki. Jadi apa sih yang kita bisa ambil hikmah dari filosofi air itu Ki? Apakah kita memang harus mencontoh seperti air? Tadi Joyo Wisyeso tuh menjelaskan itu. Selayaknya manusia memiliki sifat-sifat air. Dinyebutin ada air apa itu? Air sendang ya, air yang tenang. Terus mata air, terus air yang ngalir. Filosofinya ternyata dalam juga air itu. Unsur cai teh pokoknya mah pang ieuna Jang. Pang alusna. Pang alusna. Bisa tenang. Bisa budal. Iya, kalau airnya banyak Ki. Masya Allah. Dan hanya air yang bisa melubangi sebuah batu. Air tuh. Dengan kesabaran, ketekunan. Bangsa Ujang bisa mepesan eta batu. Untuk pakai cai Jang. Hah?
Nggak, ini kan kita ngomongnya filosofi. Oh, orang nempona aja nama bangsa Ujang nggak canggih Jang. Iya, makanya kadang kayak gitu. Kalau orang kepalanya kayak batu, wah harus dihancurin ini pakai gitu kayak gitu. Tuh, biar batunya hancur. Oh, Udah nggak pakai air lagi. kudu ta. Keras dilawan keras. Tapi Aki sendiri pernah ada cerita nggak sih tentang sendang ini siapa gitu loh? Ini kan ada namanya Sendang Pitu Dewi Kunti. Dewi Kunti kenal nggak Aki? Atau pernah dengar nggak nama Dewi Kunti? Dewi Kunti. Kalau Aki tahu ya jawab, kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak akan dihukum. Barabe Jang. Kok berabe? Barabe ke siapa? Maksudnya? Kita ngomong dosa, cerita nggak bohong dosa. Kita. Halo nggak suka palang. Pemajikan Abah. Oh dulu Abah pernah sama Dewi Kunti. Itu kan kalau dalam kitab Mahabharata, tokoh pewayangan yang luar biasa itu Ki. Dia itu Dewi Kunti itu kalau nggak salah istrinya Pandu. Pandu anaknya Bima. Pandu bapaknya Bima. Dia melahirkan Pandawa 5. Kalau dalam kitab Mahabharata. Anak yang paling tua namanya Yudhistira. Adiknya Bima. Yang paling bungsu ada Arjuna. Dan dari istri yang lain ada 2 lagi nama. Sakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa. Jadi Pandawa 5. Itu menurut kitab Mahabharata. Oh, Jang. Menurut kitab Iya. Mahabharata. Tapi ada hubungannya nggak sih cerita di Mahabharata dengan Dewi Kunti yang ada di sini? Abah boga anak 5. Anu tilu beda. Sa bapak, sa ibu jeung 2. 2 teh urang. Tilu teh. Enggak mirip. Bedanya Jang? Beda. Oh, beda. Beda, itu mau disama-samain aja begitu. Oh, itu kan Pandu sama siapa sih? Dewi Kunti, satu lagi siapa sih istri yang kedua tuh? Pandu, istri kedua Pandu. Susah lah itu. Nyangges cerita urang mah cerita urang, cerita Ujang mah cerita Ujang. Oke sih, seperti itu. Tapi memang ya, sosok penguasa di sini ada yang sosok namanya Dewi Kunti. Bahkan desa ini pun namanya diambil dari nama itu. Cabean Kunti. Pasti itu ada akar sejarahnya, tapi saya tadi lupa juga nanya sama kepala desa. Cabean Kunti itu asal namanya itu dari mana gitu, atau cabean itu artinya apa gitu, cabean. Saya taunya cabe-cabean. Cabe-cabean. Kalau cabe-cabean saya tahu, tapi kalau cabean saya nggak tahu. Nu hejo nu beureum Jang. Ya kalau kalau cabai Jawa ya merah, kalau cengek ya hijau. Ya kan? Seperti itu. Tapi kalau menurut Aki sendiri gimana sih tentang sejarah Sendang Pitu ini, tahu apa enggak? Iya. Kerengian candi ya. Candi. Oh, ini ada candinya di sini ya? Saya kalau menurut orang sih memang di sebelah sana itu ada bangunan mirip candi, tapi ya masih tertimbun tanah. Jadi banyak-banyak tempat-tempat suci di sini zaman dulunya. Keur zaman wareto pisan pokona Jang. Keur zaman Mataram kuno. Ya, keur ajaran Hindu kene Jang. Yo dibangun di abad 78 weh. Kurang lebihnya ya. Yo umuran jeung Prambanan Jang. Maksud seumuran? Seumuran kerengianna. Tetep beda-beda jauh. Nggak beda jauh, waktunya nggak beda jauh ya. Tetep beda-beda jauh. Pantesan itu ada yang
bilang narasumber kita itu batuan di sini itu memiliki karakter yang sama dengan Candi Prambanan. Eta geus nyaho. Ini saya baru ingat itu Ki. Dan disinyalir jangan-jangan yang membangun ini juga Bandung Bondowoso sebagai tokoh legenda yang membangun Candi Prambanan itu. Kalau nggak salah kisahnya sama Roro Jonggrang nih. Hah? Roro Jonggrang yang membangun candi selama 1 malam ya, 1000 candi ya. Seperti itu. Leres. Leres, Jang. Oke, sip. Oke, Ki. Tadi Wiseso sempat cerita ke kita gitu tentang adanya waktu perseteruan di Pekalongan, Ki. Wiseso terluka dan si Maheswara pun sama, bahkan hampir tewas. Ini yang masih di otak saya ini siapa yang nyelamatin tuh Ki? Karena kata Wiseso dia sendiri nggak tahu siapa yang nyelamatin Maheswara. Saya sendiri, waduh, ini bukannya kita takut, cuman khawatir juga persoalan nggak selesai. Kita kan pengen persoalan selesai. Cerita, Jang. Ya, Ki tahu nggak kalau ada tahu informasi ceritalah ke saya. Ya mah kilo deh ngomong. Ke si Maheswara naik paeh ditulungan Jang. Ku si Baruna. Oh, Baruna. Masya Allah. Oh, jadi ini berarti jangan-jangan dia ada di Keraton Selatan itu. Pugu eta akilu deh geus ngomong. Mana yang ulah pipiluan heula. Urang jangan kilo daya pinggir heula Jang. Jadi kilo daya geus ngomong ngabere non teh sebut we korek api we Jang. Korek api anu aya pentolan diberikeun ka sapu angin. Eta tadi ngomong tuh Jang. Iya, cerita. ngomong cerita. Eta diberikan kayak sapu angin. Oh, pusakanya itu ya. Oh. Itu gada itu namanya ya, kalau nggak salah ya. Pentol korek Jang. Ya, pentol korek lah. Wis, pentol korek disebut. Ya wis, pentol korek. Kapan Pak? Tadi saya lihat itu diserahin ke sapu angin. Terus? Kayak amun Ujang aya di selatan. Masukan anak selatan bijil. Eta. Berarti nanti Aki nggak hadir, Lodaya nggak hadir, Wiseso juga nggak hadir. Waduh. Oke lah. Etapan strategi Ujang kamari rapat dengan si Bahadur. Amun Lodaya hadir, urang hadir, oke di selatan. Lu kue China. Kamarana sih gararandek. Dia nggak paham bahasa Aki itu. Tengartian. Tengarti. Mangga. Nu balik weh. Geus penting sare. Hai. Aya. Neng, can sare jam sakieu. Nggak ngerti Ki. Yo. Nggak, jadi itu berarti Lodaya nggak hadir, Wiseso nggak hadir, Angling Dharma nggak hadir. Angling Dharma? Jaya Dharma nggak hadir. Pan Ujang kamari nu ngomong. Jadi ceritain itu Je. Tuh. Susah amat nih, jangan cerita-cerita hasil rapat tuh. Nah, rapat nakos. Jawabannya jangan seperti itu, bilang aja kan ini dalam rangka strategi gitu. Jangan bilang hasil rapat. Oh pokoknya eta we Jang, urang teu hadir isukan urus parkir Jang. Urang urus parkir. Udah barabe. Aduh. Oh, ya udah deh. Tapi kita memang sih sebenarnya saya nggak liputan di sana itu nggak ada kaitannya dengan selatan sebenarnya. Cuman kan memang tempat itu terkenal sebagai salah satu tempat destinasi wisata pesugihan. Pesugihan ke selatan.
Iya, tapi kan kita nggak arah ke selatan, ya Nggak arah ke pesugihan. selatan, tapi deket Jang. Tiba nggak sajengkal. Itu kan bahasa kitanya gitu Ki. Ujang rapat kamari ngomong. Iya udah boleh lagi rapat lagi. Dra. Oke. Udah caritan Dra. Udah mau caritanya Dra. Wah, dan Dra mun carita kitu mah melek Jang. Pokoknya rapat Dra. Isukan mana kudu. Hati-hati Dra. Misinya. Misi. Oh, misi serandil isukan. Islam dan Serindoyo lain. Bukan. Kok. Jang. Kaceplosan. Udah dulu ya closing yuk. Closing. Habis semua cerita di sini. Itu strategi. Strategi. Dra, sendra aja cocok, Dra. Tuh naon, Jang. Dra. Kat, Dra, kat. Gak sakit itu, Jang. Hah? Ya nggak mungkin ini di-cut. Hasilnya jelek nanti. Iya. Isina eta, tapi kudu hati-hati. Kita juga mewaspadai itu adanya serangan selatan itu. Oh, nggak cerita iya we sendang. Nggak pasti ke AWW deui. Coba tibang ge. Aya tanah. Si eta pokokna mah. Masa lalu. Sama nikap. Masih ingat Ki? Masih ingat. Siap. Siram. Rap. Sama nikap. Kap. Mana mah? Ulah. Apaan itu? Oh. Ngeskolot ge. Barabe Jo. Jangan ada anaknya, jangan. Dan dibuka. Geus biasa eta mah, gelis geus. Ulah. Nah. Sarua jeung urang. Teu beda. Jauh tipis. Heeh. Aduh. Gelis ya? Cantik. Oh. Meni terpesona. Sama dikap terpesona. Kembali ke ini lagi ke topik. Kembali ke topik. Iya. Seperti itu. Jadi memang saya nanti buat di serandil gitu kita tetap harus waspada. Apalagi juga kita mungkin bakal bergeser juga. Pokoknya iya Jang. Cari tante. Pan Ujang geus ngelekeun opat buto Jang. Eta duluranana ngadu kasih baruna. Ujang geus ngelekeun opat. Isukan Ujang ka serandil selatan. Tah ngahade. Tapi nggak apa-apa lah. Kita tetap punya misi yang harus dijalanin. Karena kedatangan saya ke Serandil juga ini udah direncanakan jauh-jauh hari. Tapi dilalahnya dalam waktu 1 minggu langsung diputusin. Kita harus ke Serandil. Ujang ngomong. Iya. Serindoyo naik asup ke Islam. Asup kabeh Jang. Asupkeun kabeh. Urang mah dukung satu komando. Tapi Kilo Daya geus ngomong kan Ujang kerapat kamari. Kilo Daya urang Kamas ulah ka selatan. Iya. Ye barabe. Paciwukna ka cai. Engke sangkut-sangkutkeun deui politik. Ambi cai tenang Jang. Oke, ya udah nggak apa-apa. Laur. Tapi kalau nanti memang Serindoyo ini mau diajak masuk Islam, mau baca syahadat, yang bimbing bacanya siapa? Hendra lagi apa? Serindoyo? Panglima Cemen. Panglima Cemen? Wah, Panglima Cemen. Halus eta Jang, Panglima Cemen. Pan saduluran Ujang. Di Yaman. Resiko nggak tuh Ki? Nona. Risiko nggak itu Panglima Cemen nanti ini hanya Serindoyo masuk Islam? Resiko kasih Lepi? Iya. Itu Jang. Enggak. Itu kemarin Hendra ngislamin Kuncung Hideng aja mimpinya jelek benar itu Hendra. Mimpi naon? Ra.
Hah? Orai. Iya. Hah? Betul. Biasa eta mah Ndra, politik. Kan kemarin geus diomong, Ndra. Al-Qur'an dibaca. Dikit-dikit kan. Sempetkeun waktu bari kieu eta di handapan Al-Qur'an baca, Ndra, bari kieu baca. Iya. Al-Quran apa Iqra? Iqra. Geus jago Al-Qur'an, Ndra. Iya. Masa Iqra baraha, Ndra? Enggak ada udah Al-Quran. Tadarus juga di Oh, kemarin geus carita cenah geus hatam. Iya, udah. Berbareto nya, Ndra. Ya zaman dulu. Zaman bareto jang. Iya. Baretona iraha gitu. Tapi ya istilahnya ini juga harus diwaspadai. Dan mudah-mudahan sih hal kayak gitu tuh jangan dibikin kita takut. Tetapi kebalikannya, malah kita termotivasi dengan adanya seperti itu. Kalau kita ada mimpi-mimpi buruk, termotivasi untuk jaga ibadah, doa ditingkatkan lagi, baca Quran diperbanyak lagi. Bukan malah kita jadi ciut dan takut. Seharusnya jadi termotivasi. Sehingga upaya-upaya tipu muslihat musuh-musuh kita itu juga mikir. Digoda, bukannya makin kendor, malah makin kencang. Eta jang. Makanya isukan Srindoyo diislamkeun ku Panglima Cemen. Panglima Cemen teh halus artina jang. Apa artinya, emang ada artinya? Ah, Cemen. Heeh. Aya jang. Apa tuh? Ceria membuat Anda senang. Nyamuk Cemen. Bisa aja. Ujang amun eueuh lepi moal ceria. Aya lepi mah hahaha boy. Kamari Ndra. Keur naon manengieun video. Meni happy Video Serina. apaan? Yang mana? Kamari di imah. Hmm? Hah? Kamari Ujang di imah jeung si Lepi. Iya. Heeh. Meni hahihi ketawana. Yang ngimpi kali, Bah. Hah? Yang ngimpi. Yang ngimpi. Iya, yang ketemu, Kak. Oh, yang ke ujung kulon. Iya. Iya betul Ki. Saha? Saha nu ngimpi? Panglima Cemen. Ngimpi naon? Pergi ke ujung kulon dia Ki. Hah? Ketemu buaya, ketemu saman samin di sono. Heeh. Amin lagi Cemen. Ceria membuat Anda senang, Ra. Seperti itu. Cuman yang jelas sih ya kita berusaha berupaya untuk memohon perlindungan kepada Allah itu. Tenang, sakedeung deui. Malilah. Walaupun memang memiliki resiko, ya namanya hidup. Kita berjuang pasti ada resikonya. Oh, Kalau nggak menang ya kalah. Seperti itu. itu menang kalah. Tapi kudu menang, Jang. Iya, tapi kan kita tetap hasil kita tawakal aja pada Allah. Yang penting terus berjuang. Sekuat tenaga. Isu kan, ya budak ngiringan tuh tadi tuh, Yang. Kemana tuh? Ke selatan. Ke selatan, kayaknya sih enggak Ki. Ya. Balik. Pulang dia. Hah? Oh, nggak ada tugas. Pulang aja ke barat. Nah, kebetulannya, Jang. Ya begitulah Oh, hidup. strategi Ujang. Bukan strategi. Tadi itu tadi kudu takdir. ngomong strategi ulah carita. Kayak orang carita, nah diceritakan strategi gitu. Tapi saya nggak ngusir atau disuruh dia pulang Ki. Heeh, strategi. Ya, Urang semuanya kan atas qadar Allah. Ah, Allah yang eta takdirkan. kebetulannya, Jang. Nggak kebetulan, memang sudah direncanakan seperti itu. Heeh, strategi na Ujang. Strateginya Allah. Urang kilo daya jeung Kang Mas ulah ka ditu. Heeh. Terus pas berbenturan juga Allah nggak menghendaki Sadi ikut ke selatan. Pas jadinya. Empluk ngiringan empluk. Empluk ikut Hah? dia. Nah, ada, Jang. Kenapa tuh? Wah. Unsur-unsur bisa asup kadinya eta. Di selatan. Si Empluk. Ya gini nggak takut lah. Mau masuk ke siapa kek? Mau masuk ke Sadi juga nggak apa-apa. Oh, Jang. Tapi dia nggak ikut. Nanti bahaya juga. Tapi nggak akan mungkin, oh nggak ada lawannya. Oh, Jang. Apa langsung aja kita masukin Ki ke Dian Cepluk. Pluk. Si butuh kalimat.
si buto. Tapi nggak cocok dia buto gitu. Tapi bisa lah itu buto. Kemana sih Mbok? Ada lagi tidur. Lo? Cuman yang jelas sih memang kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, Ki. Jangan sampai kita nggak membuahkan hasil yang maksimal di sana. Yang pertama kita memang akan mengungkap pesugihan, terus yang kedua mungkin pergesekan dengan pihak selatan. Yang penting pengislaman Srindoyo. Ya, insya Allah. Udahlah kisi-kisinya, kita nanti kebanyakan Kurang yang keluar. kehadap deh, Jang. Oke, nggak apa-apa. Wis, seperti itu. Ujang, nek ulin. Enggak, saya pulang istirahat untuk. Kak, Merapi, Ah, ah. nek ulin keluar. Iya, udah. Rahasia. Rahasia, Dra. Rahasia, Dra. Rapat, Dra. Udah diudangkeun, Dra. Namun kerapat. Jadi, Jang. Oke, Ki. Hah? kembarannya sekalian. Nona, Kembaran akhirnya sekalian digeramin. si Neng. Iya. Oke, itu mah. Baraben, Dra. Mana mah ya wae. Jang, si Hendra, Jang. Iya, kayak dia mau islamin nih. Nanti yang islamin Hendra lagi aja. Hendra. Si Amun Islam ke si Neng dipatok naga sih aja. Dicaplok sih. Baraben, Dra. Iya. Kesayangan anak di selatan. Oke lagi, kalau begitu seperti biasa sebelum Aki meninggalkan tubuh yang Aki rasuki, ada pesan-pesan terakhir. Oh, pesan mau. Etau nanaon, Dra. Jang. Pokoknya mah caina mah ieu mah dirawat we. Nah, itu. Keur bareto mah cai ieu loba, Jang. Naha ayeuna mah eueuh. Pan Merapi sumber caina ayeuna ka ditu, Jang. Ka barat. Ke barat ya. Heeh. Naon muncal ti luhurna ka barat untuk ka timur deui. Akhirna cai ka belebah dieu rada saeutik. Tapi mah loba keneh, Jang. Banyak ya, insyaallah. Pokoknya mah dirawat, dijaga. Insyaallah saya juga ikut bantu doain. Mudah-mudahan juga Allah buka kembali jalur-jalur mata air. Cuman orang tadi nempo, Jang. Oh, nah nu liwat dieu eta ngelewatkeun eta jembatan. Heeh. Din ngelakson. Oh iya. Iya, ada orang di situ takut. Oh, wo jalmi, Jang. Hah? Oh, wo jalmi, wo sasaha tempo we, wo imah. Oh, cek urang bari nempok ieu di jero saya. Eta nanaonannya jalmi ngelaksonan. Oh, cenah ambi nyaho bangsa goib. Mah bangsa urang di kelaksonan. Itu sambung-sambung pisan. Manya urang nyeklan kelakson. Urang mah mareuwas dikitukeun, din lewat din. Lain ngadoanya, Jang. Nah, seharusnya kan doa ya. Doa ngelewat mah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah, aman. Ieu mah ngelakson. Masa manusia. Iya. Oh, aya nu micun koin aya, Jang. Ada juga. Aya sapunya rege loba. Daek-daek bangsa Ujang eta mah. Ya, kita akan mencoba untuk memberikan sebuah pelajaran ataupun hikmah bahwa saya sebagai seorang muslim harus menyandarkan diri dengan kekuatan doa. Saha nu hitut ieu? Hah? Hambu hitut, Jang. Siapa ya? Kalau saya sih enggak nyium. Bau naon, Jang? Endra. Ini bukan apa? Kayak bakalan minyak kali sih. Hah? Asa bau hitut? Ini? Lain eta, Jang, eta seung. Bukan, ini minyak wangi. Saya emang nggak nyium. Oh, tadi bau hitut. Mungkin ini kali kotoran sapi, di sini banyak ternak sapi. Sapi. Susuna ngeunah eta, Jang. Nomor 1 kali itu. Si Mary tajang. Kenapa Mary? Mana? Wiro Sableng. Itu tuh. Sebelah kanan tuh, Ki. Nah, Gelas ya. kenapa dia? Wiro Sableng pokoknya kata. Wiro Sableng. Oh.
susu murni nasional Jang. Aduh, sabar. Kurang masih we di tukang. Kalakuan. Urang dibahas-bahas Jang. Ingin strategi omongan. Heeh. Teuing ka saha eta nu mawa mobil tadi menyetir. Mas Hendro. Yo, ingin strategi ka si Hendro. Strategi apa nih? Hah? Oh, pertanyaan jebakan. Kudu pinter kos ki Jarot cenah. Yo sableng, aya wae maneh mah. Kalau Wiro Sableng apa namanya pusakanya apa itu? Pusakana. Pusakana mah. Kare we. Oke laki udah Ki, udah cukup lagi. Udah cukup ya. Ya Ki. Terus, Jang? Udah ya kalau begitu. Oh, Ayam. yang geus isuk, nah. Oke deh. Oke Ki, sampai ketemu lagi nanti di lokasi liputan yang lain. Ya. Jang, 40 40 poe hari. kucung hideung. Anggeus pasantren. Kiraha ngobrolna. Nantilah. Emang udah selesai? Oh, enggak Belum lah. Enggak, Jang. Udah ya? Tanggal 26 Bang. Hah? Hah? Masih ke Panama ya? Iya, Pangrango kan. Di itu Telaga Warna. Udah enggak Telaga Warna deh. Bukan Telaga Warna, Bang. Apa itu? Gunung Gede. Tanggal 26 kan? Oh, tanggal 26 Cianjur. Cianjur. Udah 40 hari itu. Oke laki. Ya, Leres, Jang. leres. Ya, Nuhun. hati-hati di jalan, jangan lupa baca doa. Isukan ujang ge kudu hati-hati, Jang. Oke, insyaallah. Ajakeun kasih Didi, kasih Lepi. Mana mah? Ra. Amun isukan paciwek di ditu ulah poho. Loba ngadoa. Kurang lain itu ngiringan. Parabe ka selatan. Ke amun selatan politik sangkut-sangkutkeun deui. Ambi tenang heula, Ra. Siap. Di bejaan ulah ulin-ulin ke selatan, ujang ke selatan. Tapi misina eta. Paling bisa kuncing doyong lah. Ya, Jang. Insyaallah. Mudah-mudahan mau. Ngus kudu urang geus ngobrol. Oh gitu. Ngus ngobrol tadi, Jang. Urang yang sapu angin, Kilo Daya, Agni, Braja Dharma. Wah, geus Rapat. oh, jeung ujang pan rapatna. Iya, rapat meja bundar. Heeh. Oh, strategi. Geus, Oke. Udah tuh. yang geus. Udah. Mangga. Enggak. Saya closing dulu. Closing. Ya. Kurang Close up. close up. Nanya Ki. Lemar mau nanya. Operasi tersentil, aktif bukan? Lagi ngedit. Naon? Bang Hendra disitu sentil kupingnya. Hendra, Iya. ngomong tuh, Jang. Jangan, udah. Ulah. Politik itu. Politik. Pertama kita sholat. Ulang ulur sholat. Itu, Jang. Ra. Ulah diulur-ulur, Ra. Siap. Geus ajan geus tinggalkeun ulah sakedeung. Siap. Gitu, Jang. Oh gitu. Kadang-kadang nggak asik kan, Ki. Oh, eta. Barabe. Barabe. Ibadah heula, Ra. Sakedeung nya, Jang nya. Iya. Ujang atuh bejaan. Ya kan di kamar terus. Oh. Sedang saya punya Tontonan kesibukan ditutup. lain. Orangan, we. Udah aki aja sentil. Oh, siap. Siap, Jang. Ra. Geus diizinan ku Ujang. Enggak. Urang nu disindrek. Saya cabut lagi. Saya cabut lagi. Tluk. Nggak jadi. Jangan. Kamari mah di luhur kayak di handap. Jang. Cut. Nggak boleh itu. Mules ya, Kak. Geus ya, Kak. Udah, oke. Urang geus didaguan. Oh, Alina. Sip. Oke, saya closing dulu. Oke ya. Oh, urang Udah keluar. Check Di out. belakang, Man. Check out. cekotnya, Jang. Ya, check out. Naon? Wah. Terus sableng. Assalamualaikum. Ditidurin aja.
Sadarin, men. Oke, sahabat syiar, inilah akhir dari perjumpaan kita di liputan Sendang Pitu Dewi Kunti. Kesimpulan yang bisa kita ambil ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari liputan kita pada malam hari ini, bahwasanya air memang memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Bahkan bukan manusia saja, tetapi makhluk hidup tentu membutuhkan air. Selayaknya lah jikalau di satu tempat kita memiliki sumber-sumber air, selayaknya lah untuk kita jaga kelestariannya, kejernihannya, dan bisa kita ambil manfaat untuk keseharian kita. Sahabat syiar, Sendang Pitu Dewi Kunti ini mudah-mudahan bisa menjadi destinasi wisata, karena memang ini memiliki prospek yang luar biasa. Apalagi mata air di sini memang cukup terkenal atau cukup dikenal sudah ratusan tahun yang lalu. Saya berharap mudah-mudahan adanya kekeringan ataupun sumber mata air yang mati, kembali Allah keluarkan mata airnya. Namun ingat, kita ketika mensikapi sebuah air, jangan sampai menyalahi aturan-aturan daripada ajaran Islam kita, terutama akidah. Dan yang gak kalah penting dari liputan kita dan dialog-dialog kita adalah jangan sekali-kali makhluk memberikan rasa takut terhadap diri kita, ya, terhadap apa yang mereka inginkan. Terutama ketika kita melewati satu jalan, ya, Islam mengajarkan kepada kita tentang untayan doa-doa perlindungan agar perjalanan kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Baik ketika kita melewati hutan, ketika kita melewati areal-areal angker, atau kita melewati jembatan, ataupun kita melewati sebuah lorong. Islam mengajarkan satu doa, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada satupun di langit maupun di bumi yang mampu dan dapat memberikan kemudaratan di saat asma Allah disebut. Ya, jadi nggak ada langit maupun di bumi yang mampu memberikan kemudaratan kepada kita selama kita menyebut asma Allah. Ada juga doa, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kesempurnaan kalimat Allah, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaannya. Dua doa tadi itu sudah cukup sebagai bentuk permohonan perlindungan kita dari segala macam bentuk gangguan makhluk-makhluk yang terkadang mereka memberikan rasa takut, memberikan rasa kekhawatiran terhadap diri kita. Dan hilangkanlah dari kita pikiran-pikiran atau sesuatu yang dapat membawa kesialan, karena hakikatnya tidak ada kesialan dalam dunia ini. Yang ada adalah mindset kita. Mudah-mudahan liputan malam hari ini dapat membawa manfaat dan memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Korwil Solo Raya yang telah memprakarsai liputan di tempat ini, dan juga perangkat desa, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, Pak Sekretaris Desa, masyarakat setempat yang mensupport kegiatan SDG di tempat ini. Oleh sebab itu ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di syiar dalam gelap. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.